Tahukah kamu, kesehatan mental sangat mempengaruhi performa kerja, produktivitas, hubungan antar rekan kerja, hingga kemampuan fisik seseorang. Kesehatan mental yang memburuk dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Mari kita simak tips dari psikolog klinis Ayu Sutomo yang akan membantu kita untuk menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Hai Sobat Bisnis, saya Ayu Sutomo. Apa kabar semuanya? Di spesial Ramadan kali ini kita akan membahas topik tentang kesehatan mental di tempat kerja. Seberapa pentingkah itu? Secara umum, kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental, faktor yang membentuk itu ada dua. Ada faktor yang dari internal diri kita, ada faktor dari eksternal. Internal diri kita tuh seperti apa sih? Kesehatan fisik kita berpengaruh terhadap kesehatan mental. Bagaimana kemampuan kita mengelola stres, itu terkait dengan kesehatan mental. Kemampuan diri kita untuk resilience, dapat stres kemudian bangkit lagi, itu pun terkait faktor internal yang mempengaruhi kesehatan mental individu. Kemudian ada juga faktor genetik, itu kemudian juga menjadi satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental individu dari sisi internal. Kemudian faktor lainnya adalah dari sisi eksternal kesehatan mental. Apa sih hal-hal yang kiranya bisa kemudian berpengaruh terhadap kesehatan mental individu kalau kita lihat dari sisi yang eksternal? Hal-hal yang berada di lingkungan sekitar, termasuk itu pekerjaan. Kalau yang masih sekolah ya memang beban dari pendidikan, kemudian loaded dari pekerjaan, keluarga, pasangan, kemudian apalagi bahkan tuntutan ekonomi. Jadi menariknya ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental, dua faktor tersebut itu memberikan pengaruh. Nah, kalau kemudian kita bertanya, apa sih yang membuat orang pada akhirnya kesehatan mentalnya itu buruk atau bermasalah? Ketika kemudian tekanan-tekanan itu jumlahnya demikian banyak, tapi tidak diiringi dengan kemampuan diri kita yang tadi faktor internal itu untuk mengimbangi tekanan-tekanan tersebut. Gitu. Oke, sebenarnya tanda-tanda secara umum ketika kita tuh udah nggak bisa function dengan aktivitas keseharian dengan baik. Jadi perform kita tuh udah nggak sebaik biasanya. Tapi sebelum sampai ke titik itu, biasanya ada beberapa tahapan yang orang suka nggak aware. Tapi sebetulnya jangan-jangan ini bisa mengarah ke sana. Kalau dari fisik kita bisa melihat dari mulai sulit tidur atau maunya tidur terus-terusan karena berasanya tuh cepet capek, cepet lelah terus-terus. Padahal aktivitasnya kok ya biasa aja seperti day to day activity, tapi rasanya cepet lelah. Kemudian gak bersemangat, kayaknya lelah banget, malah jadi males gitu kan ya. Itu kalau kemudian kita melihat dari fisik. Kalau misal kita melihat dari sisi emosi, gampang marah, gampang sedih, emosinya tuh turun naik dan dengan tidak stabil gitu. Kemudian yang tadinya hal-hal membuat saya nggak biasa membuat saya marah, kok sekarang gampang banget membuat saya menjadi ke-trigger untuk marah. Lingkungan sekitar udah mulai melihat gitu. Kemudian udah mulai masuk ke yang berikutnya, perasaan happy-nya kok lebih sedikit ya dibandingkan dengan kita ngerasa seneng, bahagia atau sejahtera. Nah biasanya kalau itu sudah terlewati, kadang suka ke-skip gitu aja karena ya udahlah. Nah biasanya yang paling kemudian muncul adalah ketika sudah mengganggu aktivitas keseharian. Kalau dalam pekerjaan udah gak produktif lagi karena capek terus, gak fokus terus, hilang konsentrasi terus, akhirnya perform kerja menurun. Oke, kalau kita berbicara tahapan apa yang perlu dilakukan saat kita dapat sign tersebut, kita mulai ngelihat, kita bahasnya mengenai P3K kesehatan mental nih. Ketika kita udah mulai ngerasa bahwa kok saya rasanya lebih sering gak nyaman ya daripada happy dan emosi positifnya. Produktivitas saya kok mulai turun ya. Kok kemudian relasi saya dengan lingkungan sekitar mulai memburuk ya gitu. Kemudian kok saya lebih sering ngerasa capeknya daripada fitnya ya gitu ya. Kira-kira ada sesuatu nih dalam diri saya yang mungkin perlu untuk dilihat lebih dalam lagi. Mulai deh kemudian stop dulu, lalu kemudian kita cek, lakukan screening lah ke diri kita. Apakah kita terlalu lelah secara fisik? Apakah ada kemudian beban-beban kerja yang tadinya nggak ada atau beban-beban lain ya yang tadinya nggak ada kemudian jadi masuk dan jadi tambahan beban yang baru gitu. Kemudian apakah self care kita cukup?
tidur kita cukup, kemudian waktu istirahat kita cukup, waktu melakukan hobi cukup, kemudian keseimbangan bekerja dan aktivitas pribadinya cukup, itu perlu untuk dilihat. Nah dari situ biasanya kalau kita udah lakukan screening kita bisa tahu, oh ternyata kayaknya nih gitu, aku ada hal yang terkait pekerjaan yang loadednya makin banyak, baru biasanya di solve dengan apakah bisa berbicara atau discuss dengan atasan, apakah ada teman kerja yang bisa supporting, apakah ada skill yang perlu kita improve untuk bisa lebih cepat mengejar skill baru yang mungkin diharapkan kita bisa segera kuasai, seperti itu. Dan akan sangat melelahkan ketika kita mencoba mengontrol hal-hal yang sebetulnya jauh di luar kendali kontrol kita. Rekan kerja, atasan, gimana pun sikapnya, treatment perilakunya itu bukan sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Maka gitu ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, yang paling pertama adalah set boundaries atau batasan. Jadi kalau kita merasa bahwa rekan kerja ini kok lebih banyak membawa hal yang negatif kepada diri saya ya, dan saya mulai tergulung ke emosi negatif yang dia bawa ke saya. Kalau misalnya ngeluh terus-terusan, marah terus-terusan, sambat terus-terusan gitu kan ya, sehingga saya yang tertarik ke sana. Sadari bahwa kayaknya udah saya nggak bisa menghandle itu lagi, ya set boundaries, berikan batasan gitu bahwa kita berinteraksi secara profesional saja. Saya berinteraksi dengan kamu seperlu pekerjaan ini saja, karena di luar itu nampaknya saya nggak mampu untuk handle itu semua. Nah itu yang perlu untuk dilakukan, karena kita nggak bisa kontrol mereka seperti apa. Oke, ketika kemudian kita menghadapi satu situasi yang sedang cukup berat secara mental, maka apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya, salah satunya adalah self-care. Self-care itu melakukan hal-hal yang sejatinya membawa manfaat baik bagi kita, baik secara fisik maupun psikologis. Jenisnya tuh ada banyak, ada yang self-care fisik, contohnya apa sih? Olahraga, tidur cukup, kemudian stretching, terus self-care melakukan hobi. Kita mulai melihat hal-hal yang dulu mungkin gak sempat untuk kita lakukan karena membuat hati kita senang, karena drain sama pekerjaan, mulai untuk kembali dilakukan lagi. Self-care sosial, bertemu dengan orang-orang yang kita rasa sefrekuensi dengan kita, mampu mendengar dan mengenal kita dengan baik, serta membatasi orang-orang yang kita kira gitu kan ya kurang mampu untuk dengan baik berinteraksi dengan kita. Tapi ada cara yang bisa kita lakukan untuk setidaknya membuat efek atau dampak dari hal yang buruk terjadi di luar itu tidak sedemikian rupa terjadi pada kita. Satu, ketika ada hal yang mungkin dirasa berat secara emosi, nggak usah disangkal, diterima dulu aja perasaannya. Kalau kita ngerasa marah atas situasi tersebut, admit it. Kalau kita ngerasa kecewa, kita ngerasa sedih, kita merasa terluka, ya akui aja, aku tidak suka, aku ngerasa nggak nyaman, aku terluka dengan ini semua gitu. Setelah itu kalau butuh waktu untuk kemudian recovering ourselves, yang tadi itu mungkin saya bisa mundur dulu sejenak, bisa mungkin journaling dulu, bisa melakukan ini yang cara singkat ya, bisa journaling dulu, bisa kemudian dengerin musik atau berolahraga, membantu untuk naikin mood kita menjadi lebih baik. Setelah itu, setelah moodnya lebih baik, baru kita kemudian berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda atau merevaluasi situasi tersebut. Kalau kita lihat atau kita tarik lebih objektif, sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, ketika kemudian kita udah lebih clear dengan situasi itu, umumnya kita akan bisa jauh menjadi lebih netral atas situasi yang terjadi. Dan ketika udah lebih netral, dampak dari hal negatif yang tadi hadir pada kita mungkin gak akan sedalam ketika yaudah kita diemin itu aja atau kemudian kita sangkal terus-terusan. Itu dia tips dari psikolog klinis Ayu Sutomo dalam menghadapi kesehatan mental di lingkungan kerja. Ikuti terus program ini agar Sobat Bisnis bisa mendapatkan tips dari praktisi psikologi. Tonton terus Ask the Expert hanya di channel bisnis.com.